Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang Pancasila dan penyimpangan. Kami dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya sendiri dengan Kayla Putri Ayu. Saya Supriyati Cahya. Saya Nila Belajar. Kami bersama dengan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan Abah Abdillah Sani. Singkat waktu, kita langsung ke materinya ya. Abah, kita ada pertanyaan nih. Apa itu equality before the law? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Equality before the law artinya kesamaan dalam hukum. Kesamaan dalam hukum artinya semua orang di negeri ini, baik dia pejabat tinggi, baik dia presiden, baik dia ketua DPR, ketua MPR, atau hanya rakyat jelata, pembeca, petani, kuli, dan sebagainya. Di mata hukum itu nggak ada bedanya. Ya, tidak ada perbedaan perlakuan di antara semua warga negara Republik Indonesia. Equality before the law itu bisa digambarkan, dilihat dari perlambangan Dewi Keadilan. Dewi Keadilan itu adalah digambarkan dengan patung seorang perempuan, ya. Patung seorang perempuan yang matanya ditutup kain hitam. Itu artinya dalam menegakkan hukum itu nggak lihat siapa, mau dia itu pejabat, mau dia rakyat biasa, mau orang miskin atau orang kaya, sama, karena yang lihat itu matanya ditutup. Dewi Keadilan itu di tangan kanannya memegang pedang. Artinya siapapun yang bersalah tanpa diketahui, tanpa membedakan, itu akan siap untuk dipanis, akan siap dihukum dengan pedang di tangan kanan Dewi Keadilan. Terus Dewi Keadilan juga di samping matanya ditutup, tangannya memegang pedang, tapi tangan kirinya dia memegang timbangan. Artinya penjatuhan sanksi, meskipun tidak melihat siapa-siapanya, itu tetap harus mempertimbangkan berbagai aspek. Sehingga dengan demikian diharapkan apa yang diputuskan itu tidak akan menyimpang dari asas keadilan, karena mempertimbangkan banyak hal. Kenapa kok bukan dewa keadilan tapi dewi? Ya, karena perempuan dilambangkan biasanya itu dalam mempertimbangkan banyak hal, dia menggunakan nurani, menggunakan perasaan. Ya, sedangkan kalau laki-laki biasanya menggunakan rasio, menggunakan akal. Maka yang dipilih dalam hal ini adalah Dewi Keadilan, bukan Dewa Keadilan. Dewi Keadilan berarti seorang perempuan diharapkan, dipercayai, diyakini dia lebih punya perasaan yang tajam, intuisi yang tajam dalam mempertimbangkan banyak hal. Sehingga dengan demikian diharapkan putusan yang akan dijatuhkan itu juga suatu putusan yang melalui pertimbangan, ya, tanpa melihat siapa-siapanya, apakah dia saudara atau dia itu anak sendiri, bahkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam peraturan. Nah, disinilah kita melihat bahwa equality before the law artinya tidak ada perlakuan istimewa bagi siapapun, karena tidak akan dilihat statusnya, tidak akan dilihat hubungannya dengan si hakim, tidak dilihat apakah dia punya kekerabatan atau tidak. Ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sendiri, ya, bahwa beliau mengatakan, andai kata Fatimah, anakku, anak kandung Rasulullah, itu melakukan kesalahan, aku sendiri yang menghukum. Jadi Rasulullah sudah memberikan suatu statement bahwa biarpun anak sendiri, saya nggak peduli. Kalau dia memang dia salah, akan saya hukum. Apalagi orang lain, gitulah. Jadi semua
akan diperlakukan sama, equal, seimbang. Hal ini memang penting karena kita lihat dalam prakteknya dimanapun negara itu biasanya kalau orang-orang yang berkuasa itu kemungkinan besar dia akan menggunakan kekuasaannya untuk keluar dari jalur hukum. Ya, seringkali karena rakyat kecil tidak punya apa-apa, maka dia bisa dijatuhi hukuman berat sesuai dengan peraturan kalau dia melakukan kesalahan. Sementara kalau orang yang terpandang, orang yang punya kedudukan, pejabat, itu karena dia punya uang, maka dia bisa bebas dari jeratan hukum. Ini nggak adil, ya kan? Makanya dalam ilmu hukum itu juga ada dikenal suatu perumpamaan bahwa sebenarnya orang-orang yang masuk penjara itu adalah orang yang satu miskin. Jadi kalau dia kaya dia nggak bakal masuk penjara karena miskin, dia nggak bisa nyogok, ya kan, nggak bisa nyuap, maka dia kena hukuman. Kedua, orang yang masuk penjara itu sebenarnya orang-orang yang nggak punya channel, nggak punya kerabat, nggak punya teman dekat yang kadang bantuin dia, makanya dia masuk gitu. Jadi orang yang masuk penjara itu adalah pertama orang miskin, kedua orang yang nggak punya channel, yang ketiga dia bodoh. Kenapa? Karena orang pintar pasti punya akal bagaimana mengelabui hukum, bagaimana dia bisa terlepas dari jeratan hukum. Jadi kalau kita lihat maling-maling ataupun siapa yang terpidana yang sudah jatuh hukuman, itu kalau kata Lombroso itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak punya channel, orang yang nggak orang yang bodoh, nggak punya cara. Ya, kalau orang punya cara, punya kenalan, punya duit, biasanya dia jadi bebas, ya kan? Koruptor, miliaran, ya karena banyak duit, ya disebarin aja duitnya, ya kan? Terus kemudian dia punya channel, karena orang yang banyak duit pasti banyak yang ngedeketin. Kamu kalau bokeh siapa mau deket sama kamu kan? Tapi kalau kamu banyak duit, ya kalau kata Om Irama kan, teman di meja makan tuh banyak yang datang. Tapi kalau kamu lagi susah, gak ada yang udah datang. Kalau kau kaya, ya aku saudara kamu, saya teman kamu, saya ponakan kamu, banyak yang datang, banyak yang ngaku-ngaku. Begitu miskin, ih siapa lu gitu kan. Nah itulah kenyataan dunia. Maka kemudian orang-orang yang bisa dihukum itu adalah orang yang orang yang miskin, orang yang nggak punya channel, dan orang yang bodoh karena nggak tahu caranya. Kan kita tahu bahwa biasanya nih dalam ilmu hukum juga itu maling lebih pintar daripada polisi. Ya polisi baru menetapkan suatu peraturan, maling ketemu lagi jalan yang baru, ya kan, ketemu lagi jalan yang baru. Selalu aja ada modus-modus baru yang polisi sendiri belum kepikiran gitu loh. Makanya hukum senantiasa jalannya di belakang. Yang lebih pintar justru maling gitu. Oke, malingnya mana? Apalagi malingnya pintar, apalagi malingnya kemudian banyak kenalannya, malingnya kemudian dia banyak duitnya. Udah, makanya yang paling adil tentu adalah mahkamah Allah. Nggak ada urusan mau siapa kayak, nggak bisa nyuap, mau nyuap pakai apa. Ya biarpun kamu menebus dosa dengan kekayaan sebanyak bumi dan langit, gak bakal ada orang yang punya kekayaan sebanyak bumi dan langit kan. Tapi andai kata juga bisa, nggak bakal bisa nebus dosa. Makanya pengadilan yang paling adil hanyalah mahkamah Allah aja. Nanti ketika orang itu sudah wafat, ya kemudian nanti di yaumil mahsyar. Kira-kira begitu maksud dari equality before the law. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi mau nanya tentang masalah-masalah politik nih yang rusak Pancasila. Apa itu? Contohnya ya kayak sekarang nih politik dinasti kayak gitu tuh. Itu kan ngerusak Pancasila ya. Udah nangkep maksudnya. Pasti maksudnya kan Gibran ini. Jadi Gibran. Oke, nggak apa-apa. Kita dudukan masalah. Ya, sekarang persoalannya di Indonesia terutama. Memang ada yang tidak politik dinasti. Rata-rata. Megawati ketua PDI, siapa dia bawahnya? Dia berusaha untuk menyalurkan siapa? Puan kan? Usaha untuk supaya Puan jadi presiden. Topak saya kebinekaan. Saya ingatkan ada banyak bagi di mana-mana. Ya kan? Megawati berusaha untuk tes ombak.
kira-kira kalau Puan dicalonkan jadi capres, rakyat setuju nggak sih? Nah, baru kemudian disertai, diiringi dengan survei. Kira-kira gimana nih pendapat masyarakat setelah saya kibarkan baliho spanduk di mana-mana? Ternyata dari hasil survei, hasilnya Puan nggak naik-naik gitu. Fullnya ratingnya nggak naik-naik, masih 0, aja. Makanya kemudian ditarik lagi gitu. Terus kemudian terakhir juga ada salah satu daerah, ya saya lupa di mana calonnya itu nomor 1 dia berhasil masuk DPR tapi disuruh mundur, maka masuklah kedua disuruh mundur lagi. Kenapa? Karena yang mau masuk adalah keponakan Jokowi, yaitu cucunya Soekarno. Apa ini bukan politik dinasti? Berarti kan orang yang udah kagak masuk sebagai caleg saja, nomor 1, nomor 2, mereka yang berhak kemudian suruh minggir karena yang ketiga yang suruh masuk. Yang ketiga ini ada apa? Nggak berhasil lolos, tapi kan disuruh masuk juga. Karena apa ya? Karena cucunya Soekarno, keponakannya ketua umum, dinasti kan? Dinasti. Iya. Terus ada lagi SBY, siapa? Anaknya AHY. AHY berusaha untuk dimajukan kan, baik sebagai gubernur maupun pejabat yang lain. Dinasti bukan? Dinasti. Jadi banyak semua Julhas dulu gitu, Zulkifli Hasan anaknya, Amin Rais juga, semua anaknya jadi anggota DPR. Yang kemarin, yang sekarang nggak terpilih. Gitu. Jokowi, kalau yang lain boleh, kenapa Jokowi nggak boleh? Kan sama aja kan? Intinya, memang awalnya, maka di sini nggak ada permasalahan ya, terserah dia. Kita nggak mudah yang satu menghilangkan yang lain. Secara peraturan waktu itu presiden dan wakil presiden itu dipersyaratkan umur 40, Gibran baru 37. Secara peraturan nggak bisa. Tapi kemudian ada orang-orang yang mengajukan supaya peraturan itu dirubah, yaitu mengajukan atau mengajukan suatu amandemen ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Yang pertama masalah umur supaya dirubah, dimudahin jadi 35. Ya. Tapi di samping umur dimudahin juga ada klausul lain yang diusulkan supaya ada klausul baru, yaitu yang bersangkutan yang boleh dicalonkan setidak-tidaknya pernah menjabat sebagai jabatan publik setingkat gubernur ataupun bupati. Yang pertama gugatan ditolak, berarti tetap 40. Tapi yang kedua diterima, berarti Gibran masuk melalui pintu yang kedua ini karena dia adalah wali kota, berarti kan sah masuk. Tapi di sini juga ada suatu perancuan yang menurut saya pribadi, yaitu sebenarnya ini disclaimer ya, pendapat saya pribadi, setiap orang berhak untuk berpendapat. Di sini juga kita melihat sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu tidak punya hak untuk merubah undang-undang. Kalau undang-undangnya itu berbunyi 40 tahun syaratnya, sekarang ditambah dengan adanya syarat setidak-tidaknya pernah memegang jabatan publik, seharusnya itu hanya dikoreksi. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi kewenangannya adalah melakukan kajian apakah satu peraturan itu sesuai atau tidak dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Nah, setelah dikaji, kalau memang mau dirubah itu bukan MK yang punya hak, kembalikan lagi ke DPR, karena DPR yang berhak membuat ataupun merubah undang-undang. Kan saya ceritakan bahwa undang-undang itu dibuat boleh usul DPR, boleh usul dari pemerintah, kemudian dibahas bersama. Masih ingat kan? Nah, nanti setelah dibahas bersama juga mengundang berbagai pihak untuk melakukan koreksi bagaimana pendapat mereka. Setelah sekian lama baru dinyatakan RUU itu sah. Disetujui. Rancangan undang-undang itu disetujui untuk jadi undang-undang, lalu kemudian disahkan dengan tanda tangan presiden. Seharusnya peraturan tentang batas umur yang dikoreksi oleh MK dikembalikan lagi ke DPR untuk direvisi.
bukan MK yang melakukan perubahan. Gitu loh. Nanti setelah DPR melakukan perubahan, KPU, Komisi Pemilihan Umum, akan membuat peraturan KPU sesuai dengan undang-undang yang baru direvisi. Ternyata dari hasil MK tidak diajukan lagi ke DPR, tapi langsung berlaku. Sebenarnya bukan kewenangan MK untuk membuat peraturan yang dirubah. Dia hanya melihat ada penyimpangan atau tidak, ada kesesuaian atau tidak. Nanti yang melakukan perubahan adalah DPR, gitu loh. Maka kemudian Gibran itu masuk dan ternyata yang menang. Tapi di sini tidak ditetapkan, tidak ditunjuk, tapi dikembalikan rakyat. Oh ini Gibran secara undang-undang berdasarkan MK, keputusan MK boleh dicalonkan. Kalian terima nggak? Kalau masyarakat nggak terima, Gibran nggak masuk, gitu? Nah, jadi kita harus sebagai mahasiswa itu harus cerdas melihat masalah, bukan kita itu hanya menerima pendapat terus kemudian kita sendiri karena minim kita punya pengetahuan kita ikut-ikutan. Itu sebabnya kan saya selalu mengatakan kamu baca literatur sebanyak mungkin, jangan hanya dari saya. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa saja sih bentuk-bentuk intoleransi yang Betul-betul apa? Intoleransi. Intoleransi atau tolerasin? Intoleransi. yang merusak nilai-nilai Pancasila. Intoleransi dan nilai Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita diminta untuk memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Keyakinan ini kan beda-beda sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita umat Islam meyakini bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi umat lain ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gitu? Ada lagi yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga Trimurti, yaitu Brahma, Siwa, dan Wisnu. Beda. Bagaimana kalau perbedaan itu kemudian harus diperdebatkan, padahal yang namanya keyakinan iman nggak bisa diperdebatkan. Orang mau diapain kalau memang itu dasarnya iman dia, keyakinan dia, dibunuh pun dia rela dia. Maka intoleransi artinya kita tidak menerima perbedaan, tidak mau mengakui bahwa antara kita dengan mereka itu berbeda. Ini terlihat ya, kembali kepada zaman Rasulullah dulu. Rasulullah itu ketika menjalankan dakwahnya untuk menyebarluaskan bahwa Tuhan itu hanya satu, la ilaha illallah, kan orang-orang musyrikin Mekah pada marah, ya kan? Mereka berusaha untuk mencegah jangan sampai Nabi Muhammad itu meneruskan kegiatan dakwahnya. Nah, datanglah mereka kepada Nabi Muhammad. Apa katanya? Ya, Hai Muhammad, daripada kita ini terus-terusan bertengkar, tidak ada ujung pangkal, tidak ada reda-redanya, gini aja deh, kita bikin perjanjian aja deh. Apa perjanjiannya? Pertama, sehari ini saya ikut deh sholat sama kamu di masjid. Besok kamu ikut saya sholat, bukan sholat, ibadah di gereja, ibadah di kuil, ibadah di candi dan sebagainya. Gimana? Oke nggak? Oke gas gitu kayaknya. Tapi Rasulullah nggak mau, ya. Lalu kemudian turunlah ayat Al-Quran yang mengatakan surat Al-Kafirun. Itu udah jelas, ya. Itu namanya toleransi. Kita mengakui bahwa kita orang lain itu beda, tapi nggak perlu saling menyalahkan. Karena yang namanya keyakinan itu nggak bisa dirubah-rubah. Apa buktinya lagi? Orang kafir Mekah kemudian datang lagi kepada Rasulullah, masih penasaran. Hai Rasulullah, hai Muhammad. Mereka nggak mengaku Rasulullah. Kamu nih dakwahnya sebenarnya mau apa sih? Mau jadi orang kaya? Oke, nanti kita kumpulin duit kita, uang kita, harta kita supaya kamu jadi orang terkaya di Jazirah Arab. Atau kamu barangkali kepengen punya istri yang cantik? Oke, nanti kita kumpulin cewek-cewek cantik se-Arab ini. Aku 2-3 terserah kamu udah mau berapa, yang paling cantik, yang jelek nggak usah, ya. Terus kemudian apa lagi? Kamu jadi pemimpin, kami jadikan kamu pemimpin. Kami bersepakat menjadikan kamu pemimpin tertinggi di sini. Apa kata Rasulullah? Biarpun matahari kamu taruh di tangan kanan, ya, rembulan di tangan kiri. Apakah itu yang namanya keyakinan?
Kalau udah yakin la ilaha illallah, biarpun matahari di tangan kanan, rembulan tangan kiri, itu kan mustahil kan. Tapi segitu beratnya, kalaupun kamu bisa, aku tetap tidak mengira. Berarti yang namanya keyakinan itu nggak mungkin dirubah-rubah. Ya, oke. Ada lagi? Ada yang berikutnya? Satu lagi deh Bang. Ya, silakan. Sekarang kan zamannya pemilu nih ya, kayak kemarin-kemarin. Terus gimana sih tanggapan Abang ya tentang yang money politik itu? Jadi katanya golput aja kalau misalkan nggak ada duitnya. Itu gimana tanggapan Abang? Oke, jadi karena kamu tanya pendapat saya, berarti disclaimer, ini pendapat saya. Pendapat saya berarti nggak mesti pendapat semua orang. Yang jelas bahwa orang itu untuk mendapatkan jabatan tertentu, seringkali mereka melakukan segala hal yang secara legal itu melanggar hukum. Kan dalam hal money politik itu berarti kan dia membujuk secara halus, memaksa orang untuk supaya menjatuhkan pilihan kepada dia. Caranya bagi-bagi duit. Ini kemarin pilkada nih banyak tersebar, jadi kamu dibagi-bagi gak 50.000? Enggak, kamu nggak kebagian. Soalnya di Bandung. Ya di Bandung sama lah, mau di mana-mana. Iya, biasanya. Ada juga kan, sama kan? Kamu di daerah mana? Ini Madu Utara kamu tinggal? Enggak. Ada nggak dibagi duit? Apa kamu yang dimintain duit malahan? Ada. Ada. Berapa? 50.000. 50.000. Iya kan kamu anak kos kan ya? Bukan, ada sama saudara ya. Ada nggak di situ bagi-bagi duit? Itu rata di mana-mana bagi-bagi duit. Itu melanggar jelas. Seharusnya kan kita itu apa namanya dengan suka hati, dengan suka rela milih siapa tanpa iming-iming duit. Itulah sebabnya kemudian ada seorang anggota DPR mengatakan begini, dia mengusulkan supaya DPR itu bertugas 10 tahun kek. Kenapa? 5 tahun saya mengeluarkan 20 miliar loh. 20 miliar gaji saya cuma segini sebulannya. Kalau dikumpul-kumpul malah 5 tahun itu saya cuma berhasil mengumpulkan duit sekitar 1,5 miliar dari gaji saya. Padahal saya keluarnya 20 miliar. Gimana kalau DPR itu 20 tahun aja supaya balik modal? Saya untuk menjadi anggota DPR-nya masuk sini, habis 20 miliar. Berarti nggak imbang. Usul gitu. Tapi logika nggak? Ya kalau nggak mau ya nggak usah kan, buat amat. Kenapa kamu harus mengubah undang-undang? Itu kan berarti kan mau menangnya sendiri ya kan? Nggak bisa. Tapi yang namanya money politik itu sudah reality. Partai manapun pasti seperti itu. Makanya kalau bisa ya kata-kata rakyat, kalau bisa pemilu tiap hari aja deh. Jadi kaya. Supaya jadi kaya, pemilu tiap hari kayak gitu ya. Tapi di sini lah memang realitas ya. Kan semuanya ada lucunya gini nih. Kalau dulu itu namanya serangan fajar ya. Sebelum subuh atau pada waktu subuh dibagi-bagi. Kalau sekarang malah rakyat terkirim tulisan, saya siap diserang fajar-fajar. Jadi dia malah nantang. Nah, saya siap diserang fajar-fajar. Artinya mana duitnya gitu kan? Jadi apa? Menjadi kebiasaan. Dan bagaimana memberantasnya? Susah. Makanya kemudian ketika jadi pejabat, mereka jadi cenderung untuk apa? Korupsi, ya kan? Karena ngembaliin modal yang udah keluar. Ini udah penyakit yang ibaratnya udah kronis banget, nggak tahu caranya. Makanya Presiden Prabowo ingin untuk menumpas korupsi, ya kita cuma bisa berdoa mudah-mudahan berhasil. Kalaupun tidak menumpas, ya tapi apa yang mengurangi lah, ya mengurangi lah. Karena apa? Karena konsentrasi masing-masing presiden itu beda. Pak Jokowi konsentrasinya kepada apa? Kepada infrastruktur. Kalau Prabowo sekarang pada berdasarkan hukum. Ya makin lama kan makin bagus ya, mudah-mudahan Indonesia masih tercapai. Nanti ini kita tidak perlu terlalu lama. Bisa ditutup, silakan. Sekian podcast kali ini. Di sini saya dapat menyimpulkan sedikit mengenai Pancasila dan penyimpangan. Jadi kesetaraan hukum dan politik yang bersih dan toleransi penting untuk menjaga Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oke, sekian podcast kali ini. Jangan lupa tonton podcast selanjutnya dan like, comment, and subscribe. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Waalaikumsalam.